Yang melatih saya adalah anak-anak. Yang bisa next. Oke, ini dia. Saya bilang bukan saya tidak sedang mendidik anak saya, tapi saya sedang dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa, malaikat-malaikat kecil untuk bisa memberitahukan kepada kami bagaimana mendidik anak itu. Ini adalah keluarga kami, adalah Enes, Ara, dan Elan. Enes ini usia 15 tahun, kemudian Ara ini usia 14 tahun, dan Elan 8 tahun. Mereka bertiga ini mendidik kami sebagai orang tuanya. Pertama kali yang dididik adalah ketika Enes, anak pertama saya, memutuskan untuk tidak bersekolah. Sehingga saya sudah ingatkan ini sekolah A, ini sekolah B, ini sekolah C, ini sekolah D. Bagus semua sekolahannya, kamu mau milih yang mana? Anak tersebut sempat sekolah TK, kemudian SD sempat bersekolah, dan ada huru-hara di sekolahnya, kemudian keluar semua berdua desa satu sekolahan di Jakarta dulu, kemudian saya mau pindahkan dia ke sekolah-sekolah yang lain, dia memilih, ibu, aku mau sekolah sama bapak dan ibu saja. Itu yang membuat kami terhenyak karena kami belum siap untuk mengajar mereka. Ketika Enes ini memilih untuk bersekolah di rumah, maka ini menyebabkan adik-adiknya itu mengikuti jejak dia. Ara lahir, kemudian masuk usia sekolah dan mengatakan, aku juga ingin bersekolah di rumah seperti bapak dan ibu. Seperti kakak, mengajar, yang diajar adalah bapak dan ibu yang mengajarnya. Kemudian muncul yang kecil ini, Elan. Ketika itu dia usia 5 tahun, 4 tahunan, ketika sudah harus masuk usia sekolah, saya bilang, Dek, ini ada sekolah A, B, C, D, E. Saya selalu memberikan kesempatan pada mereka untuk memilih sebuah sekolahan. Tapi akhirnya Elan bilang, ibu, aku juga tidak sekolah. Aku belajar di rumah bersama bapak dan ibu. Nah, sejak itulah saya bilang diteror banyak orang, beliau ini, Elan ini ya, Elan kecil ini diteror banyak orang. Dek, nanti kamu nggak punya jasa loh, gitu kan? Dek, nanti kamu nggak punya teman loh. Semuanya diteror seperti itu oleh lingkungan kami. Dan apa yang dikatakan? Ibu, om, tante, saya tidak hidup dengan ijazah. Mereka yang nanti S1, S2, dan S3 itu yang akan melamar ke perusahaanku. Nah, gitu. Elan sudah usia 4 tahun, 5 tahun, dan 4 menjelang 5, dia berbicara seperti itu. Maka inilah yang menggugah kami. Menggugah kami bahwa seharusnya memang ada prinsip yang ada di keluarga. Akhirnya kami sekeluarga menentukan sebuah prinsip. Seperti tadi yang Pak Aceh bilang, tahun 2025 Indonesia akan memasuki 5 ekonomi besar dunia. Kalau tadi Pak Aceh mempersiapkan ini perusahaan ini harus posisinya ada di mana, maka kami juga sebagai sebuah keluarga perusahaan kecil menetapkan nanti anak-anak kita itu posisinya ada di mana. Apakah dia berperan di tahun 2025 ataukah memang merasa di standar saja sama dengan yang lain itu. Maka ini yang perlu digali nantinya oleh Bapak Ibu semuanya. Tahun 2025 pasti kita akan menjadi 5 ekonomi besar di dunia ini. Tapi di manakah anak kita? Ini pertanyaan besar. Nah, akhirnya kami menetapkan 4 hal. 4 hal yang akan kami tetapkan di keluarga kami. Yang pertama adalah intellectual curiosity, rasa ingin tahu yang luar biasa. Kemudian yang kedua, creative imagination. Kemudian art of discovery. Dan yang keempat adalah noble attitude atau akhlak mulia. Maka yang pertama ini kami namanya intellectual curiosity, rasa ingin tahu yang luar biasa. Ketika pertama kali anak kita lahir, biasanya apa yang mulai muncul, Pak Bu? Kata-kata apa yang biasanya mulai muncul? Pah, gitu ya. Nangis, pah. Kemudian ketika dia sudah mulai berbicara, dia mulai, apa itu? Kenapa ini?
maka dia sedang mengasah intellectual curiosity-nya, rasa ingin tahunya. Kemudian kedua, creative imagination. Dan yang ketiga, art of discovery, seni untuk menemukannya. Kemudian yang keempat adalah noble attitude atau akhlak mulia. Kami menetapkan 4 hal ini sebagai dasar pendidikan di keluarga kami. Apapun yang terjadi, kontennya mau belajar apapun, silahkan. Tapi 4 hal ini tidak boleh hilang. Kalau anak sudah tidak mulai bertanya lagi, berarti ada yang salah. Kreatif imajinasinya sudah mulai hilang, apatis, maka berarti ada yang salah dalam prosesnya. Kemudian art of discovery, seni untuk menemukannya. Jadi aha, anak-anak selalu bilang, aha, aku bisa ini Pak, aha, aku bisa itu Bu. Ketika itu hilang, maka ada yang salah dalam proses. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika noble attitude atau akhlak mulianya hilang. Itu yang jadi masalah gitu. Maka di kami, prinsip dari kami ada 2 hal. Ini adalah learning model yang kami kerjakan. Yang pertama adalah kami kuatkan imannya terlebih dahulu. Iman itu hitam putih. Maka mendidik anak itu sebenarnya hanya sampai usia 0 sampai 12 tahun saja. 12 tahun ke atas mereka sudah lari kepada komunitasnya, kepada lingkungannya. Maka di usia ini kita tekankan iman, kemudian akhlak, kemudian adab, dan yang terakhir adalah bicara. Di sekolah kami, di rumah ini ada sekolah kami semuanya, kita menerapkan ini. Anak-anak dikuatkan iman dulu dari hitam putih, sehingga ketika dia masuk dunia abu-abu sudah tidak lagi gegap gitu ya, kebingungan. Kemudian akhlak, itu adalah akhlaknya. Kalau kami di agama kami menyebutkan akhlaknya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bergaul, berbisnis, belajar dan sebagainya, kami terapkan di sini. Kemudian adab, dan terakhir adalah bicara. Bagaimana cara dia menyampaikan sesuatu itu. Berikutnya, nah prinsip kami ada 2 hal ya. Prinsip kami ada 2 hal. Yang pertama adalah iqra, baca. Kami menerapkan ke anak-anak, sekolah bukan satu-satunya tempat untuk menuntut ilmu. Maka yang pertama dikatakan adalah bacalah, baca. Baca itu tidak hanya sekedar membaca buku, tapi membaca alam. Maka prinsip kami, semua silahkan dibaca, apapun. Kemudian yang kedua, baru menuntut ilmu. Maka prinsip 2 ini kalau dipakai, menuntut ilmu satu-satunya, menuntut ilmu bisa di mana saja. Sehingga Elan ini telah bercerita, menuntut ilmu itu beralaskan tanah dan beratapkan langit. Sekolahku itu beralaskan tanah dan beratapkan langit. Maka aku akan menjalaninya dengan sukacita. Dimanapun tempatnya dia sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari pagi sampai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tidak ada batasan. Menuntut ilmu itu hanya pergi ke sebuah gedung yang bernama sekolah, kemudian pulang, berarti selesai menuntut ilmunya, dan menuntut ilmu lagi kalau ada PR. Jadi bukan itu yang dijadikan konsep di pendidikan kami. Maka setelah ini